Hehopop gengs. Terjerat pinjaman online atau lebih dikenal dengan sebutan pinjol. Pelunasan utang guru TK yang terjerat pinjaman online. Terlilit hutang pinjaman online. Ibu rumah tangga berinisial WI ini nekat mengakhiri hidupnya dengan ribuan orang diperkirakan menjadi korban sebuah pinjol ilegal yang beroperasi dari Jakarta. Setidaknya itu tadi beberapa rangkaian berita tentang kengerian pinjaman online. Mulai dari ada yang utangnya puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang karena pinjaman mengakhiri hidup miliknya. Dengan adanya beragam kasus tadi, fenomena pinjaman online memang bukan hal yang tabu lagi. Dan tentu membuat banyak dari kita penasaran. Bagaimana pinjaman online ini bekerja? Apa saja modus yang dilakukan para pemodal untuk memberikan pinjaman? Apa yang terjadi jika si nasabah telat bayar? Dan apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi pinjol? Hal inilah yang akan kita bahas dalam DP Explore kali ini, jerat pinjaman online. Membicarakan tentang pinjaman online, kita tidak bisa terlepas dari 3 faktor utama. Kenapa pinjaman online bisa sebesar sekarang? Faktor tersebut adalah akses internet mudah, smartphone murah, dan juga pengaruh sosial media yang membentuk konsumerisme masyarakat. Ketiga hal ini memang menjadi penentu karena membuat penetrasi iklan pinjaman online lebih mudah untuk masuk ke berbagai lapisan masyarakat dan membangun stigma lewat iklan tersebut. Pemasaran gaya seperti ini memang menjadi yang paling efektif di zaman sekarang. Bagi kamu yang suka scroll-scroll medsos atau menonton video di YouTube, iklan pinjaman online semacam ini tentu tidak asing. Dan dalam waktu 2 jam setelah pendaftaran, Anda bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Kalau dilihat dengan baik, iklan semacam tadi memiliki pola yang sama, yaitu ada cowok yang pengen beliin ceweknya barang mewah. Namun, karena gak punya duit, si cowok ini dengan bangga melakukan pinjaman online di depan kasir. Si kasir pun terlihat terkesima dengan duit si cowok dari pinjaman online. Cuman ada satu kata untuk iklan kayak gini. S-A-K-I-T. Sakit. Kata ini memang cocok dengan iklan tadi. Karena minjem duit bukan lagi untuk hal kepepet, tapi untuk kebutuhan tersier. Makanya zaman sekarang, wajar saja kalau pinjaman online banyak disalahgunakan. Mulai dari beli laptop, iPhone 13, hingga melakukan judi slot yang lagi marak. Selain memiliki pola yang sama, iklan pinjol tersebut juga mirip-mirip, yaitu mudah, cepat, dan juga limit yang menggoda. Hal ini tentu membuat siapa saja tergiur. Namun tentu, iklan tersebut tidak memasukkan kengerian pinjol seperti pembobolan data, menggunakan data KTP, hingga mengakses info kontak nasabah yang tentu saja ilegal. Kengerian tadi belum termasuk bunga pinjaman gila sampai 4% per hari. Padahal pinjaman bank cuma 10 hingga 12% per tahun. Ada juga potongan 30 hingga 40% sebagai biaya administrasi. Jadi, kalau kamu pinjam 1 juta rupiah, maka uang yang kamu dapatkan cuma 600 hingga 700 ribu rupiah. Meskipun bunga yang dibebankan tetap menghitung 1 juta rupiah tadi. Ya, meskipun ngeri kayak tadi, pinjaman online makin marak sekarang karena makin banyaknya orang yang tidak bijak dalam mengelola uang. Apalagi saat situasi pandemi memanas kemarin. Banyak orang yang lari ke pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Entah itu karena PHK atau tidak bisa keluar rumah dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Selain terjebak iklan dan juga bujuk rayu dari pinjaman online, seseorang yang ingin atau sudah meminjam akan dilibatkan dengan 3 komponen utama dari pinjaman online itu, yaitu admin, pembuat aplikasi, dan juga penagih. Ketiga komponen ini tentu tidak ada yang beres.
admin pinjaman online memiliki tugas sebelum terjadinya pinjaman. Pihak ini bertugas untuk merayu nasabah dengan menunjukkan beragam kemudahan dari pinjaman online mereka. Selain itu, admin juga bertugas untuk menutupi biaya admin dan juga bunga sebagai informasi penting dari nasabah. Kata andalannya, pinjam aja dulu, di sini gampang kok. Lalu untuk pembuat aplikasi, pihak ini bertugas untuk membuat aplikasi yang mudah digunakan oleh orang awam. Nah, kejamnya saat akan jatuh tempo, dengan sengaja para pembuat aplikasi ini membuat server menjadi error dan pembayaran nasabah jadi telat. Ya, kalau telat tentu ada denda yang harus dibayar oleh nasabah. Pihak ketiga dan yang paling seram adalah penagih. Kamu tentu tidak asing dengan video viral berikut yang memperlihatkan cara penagihan pinjaman online yang kelewat batas. Iya, lu tunggu di rumah lu goblok. Utang 600 saya tentara monyet lu. Nah, setelah digali lebih dalam, ternyata si penagih ini cuma memiliki tugas untuk menagih, meneror, dan juga mengancam nasabah, tapi juga mengarahkan nasabah ke pinjaman online lain. Sederhananya, gali lobang, tutup lobang. Hal ini akan berlanjut terus-menerus dan membuat nasabah tadi berpindah ke satu pinjol ke pinjol lainnya. Makanya, dalam sebuah kasus viral, ada orang yang terjerat hingga 37 pinjaman online berbeda. Setelah mendengar kengerian tadi dan juga lingkaran setan yang disengaja oleh para perusahaan pinjaman online, maka tentu kita bertanya, bagaimana jika kita ingin terhindar dari pinjaman online? Jawabannya simple, yaitu jangan install aplikasinya. Bedakan kebutuhan dan keinginan, serta jauhi teman yang terjerat pinjaman online. Karena biasanya orang-orang yang terlanjur basah juga mau jatuhin kita ke kolam yang sama. Namun tentu, pinjaman online bukan cuma tentang kita semata, tapi juga menjadi urusan pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Apalagi sekarang, sudah banyak bukti kalau perusahaan yang mengotaki pinjaman online bukan dalam negeri, melainkan perusahaan luar negeri seperti di Cina, Singapura, Australia, dan masih banyak lagi. Nah, karena fakta ini, pemerintah harus segera turun tangan dalam membuat regulasi yang lebih jelas pada perusahaan pinjaman online. Jadi, mereka yang memang harus berhutang karena kepepet bisa berhutang dengan aman dan bunga yang rendah. Memang hal ini tidak akan mudah, tapi di negeri tirai bambu Cina sudah membuktikan kalau hal itu mungkin dilakukan. Saat pinjaman online booming di sana pada tahun 2019 kemarin, pemerintah yang turun tangan meregulasi tegas para perusahaan pinjol. Mulai dari mengecek background perusahaan, mengadakan perjanjian hukum dengan pemerintah, dan bersedia membuka data seputar peminjam serta total pinjaman yang diberikan. Akhirnya, dari 3.500 perusahaan pinjaman online di Cina menjadi tinggal 200 perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal pemerintah Indonesia mau aksi atau enggak. Lalu bagaimana dengan kamu? Di sini ada nggak nih yang pernah tertarik pinjol atau sudah pakai pinjol? Ceritakan kisahmu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.